Siapa nih yang deg-degan parah kalau disuruh ngomong di depan umum? Jantung rasanya mau copot, mulut kering kerontang, pikiran buyar, rasanya tuh kayak pengen ngilang aja. Public speaking itu emang bisa jadi momok yang menakutkan, bahkan buat orang yang super pede sekalipun. Tapi, percaya deh, rasa takut itu bisa diatasi. Di X1 ini kita bakal telusuri akar ketakutan dalam public speaking. Rasa takut dalam public speaking itu manusiawi banget. Itu insting alami kita untuk melindungi diri dari bahaya. Saat kita ngerasain ancaman, otak kita itu ngerilis hormon adrenalin dan juga kortisol. Ini adalah respon alami yang dirancang buat bantu kita bertahan hidup. Tapi sayangnya, respon ini juga bisa bikin kita nge-freeze dan nggak bisa berpikir jernih saat harus ngomong di depan banyak orang. Karena rasa takut ini berakar dari respon fisiologis tubuh kita, penting buat kita paham lebih dalam tentang science behind the stage fright. Penelitian yang pertama oleh John P. Leary di tahun 2011, The Science of Stage Fright, yang mana dalam riset ini ngejelasin tentang faktor-faktor psikologis dan juga fisiologis yang kontribut ke stage fright, termasuk peran amigdala dalam memproses rasa takut. Jadi, amigdala adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk memproses emosi termasuk ketakutan. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang mengancam, amigdala akan mengirimkan sinyal ke tubuh untuk melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Kemudian hormon-hormon ini akan menyebabkan berbagai reaksi fisik seperti peningkatan detak jantung, keringat dingin, dan juga gemetar. Penelitian yang kedua, Glossophobia, Fear of Public Speaking oleh Graham D. Woody di tahun 2010. Riset ini nge-explore berbagai penyebab glossophobia, mulai dari faktor genetik dan juga pengalaman masa lalu, hingga perspektif negatif tentang diri sendiri dan audiens. Studi ini juga menemukan bahwa glossophobia dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti menghindari situasi sosial, kesulitan dalam mengembangkan karir, dan juga penurunan kualitas hidup. Nah, setelah kita ngerti ilmu di balik rasa takut ini, pertanyaannya, gimana sih caranya ngatasin si rasa takut ini? Kabar baiknya adalah rasa takut dalam public speaking itu bisa diatasi. Nggak harus jadi ekstrovert atau super talented buat bisa ngomong di depan umum dengan percaya diri. Dengan latihan yang teratur dan teknik yang tepat, siapapun bisa jadi public speaker yang hebat. Di Act 2 ini, kita bakal jelajahi berbagai teknik dan strategi jitu untuk mengatasi rasa takut dan juga ningkatin rasa percaya diri dalam public speaking. Pertama, kuasai teknik pernapasan yang baik. Nafas yang tenang bisa bantu ngontrol detak jantung dan ngurangin kecemasan. Kedua, latih vokal kamu, suara yang jelas dan bertenaga itu bisa bikin pesan kamu lebih mudah diterima. Ketiga, perhatikan body language. Postur tubuh yang tegap, gerakan tangan yang natural, serta eye contact yang baik itu bisa nunjukin kepercayaan diri. Terakhir, gunakan teknik storytelling, yaitu cerita yang menarik yang bisa nyangkutin perhatian dari audiens. Karena kepercayaan diri itu nggak cuma datang dari dalam diri, tapi juga bisa dibangun lewat teknik dan strategi yang tepat. Mari kita pelajari lebih dalam riset dan juga panduan dari para expert. Buku pertama, The Charisma Myth by Olivia Fox-Cabane di tahun 2012. Buku ini nge-breakdown elemen-elemen karisma, termasuk peran body language dan juga vocal variety dalam membangun kehadiran yang kuat dan memikat audiens. Misalnya power posing. Power posing itu sebelum presentasi bisa banget buat ningkatin level testosteron serta ngurangin level kortisol yang bikin kita lebih confident dan juga less stress. Buku yang kedua, Made to Stick by Chip Heath dan juga Dan Heath di tahun 2007, yang mana di dalam buku ini ngejelasin prinsip-prinsip storytelling yang efektif, termasuk gimana cara nyusun narasi yang mudah diingat dan membekas di hati audiens. Salah satu prinsipnya adalah success, yaitu simple, unexpected, concrete, credible, emotional, dan juga stories. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa bikin presentasi yang lebih menarik dan berkesan.
Riset yang ketiga, The Skill of Humor by Andrew G. Dabrin di tahun 2002, yang mana dalam riset ini nge-highlight power of humor dalam public speaking. Humor yang tepat bisa bikin audiens lebih relax, serta ningkatin engagement dan bikin pesan itu lebih mudah diterima. Tapi ingat, humor juga harus dipakai dengan bijak dan sesuai dengan konteks ya. Nah, dengan nerapin teknik-teknik ini, kamu bisa berubah jadi public speaker yang lebih percaya diri. Tapi ingat, perjalanan ini tuh nggak instan, butuh latihan serta kesabaran. Nah, sekarang bayangkan diri kamu berdiri di atas panggung dengan sorot lampu yang menerangi wajahmu. Nggak ada lagi rasa takut, yang ada hanya semangat untuk berbagi pesan. Suara kamu berkumandang dengan jelas, menyampaikan ide-ide brilian, dan akhirnya kamu berhasil menakutkan rasa takut tersebut. Dan kini kamu adalah seorang public speaker yang hebat. Di Act 3 ini, kita bakal lihat gimana kamu bisa terapin semua skill untuk menyampaikan presentasi yang berkesan. Public speaking bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tapi juga tentang berhubungan dengan audiens, memberi inspirasi dan juga membuat perbedaan. So, beranikan diri dan bagikan suaramu ke dunia. Karena presentasi yang impactful nggak semua bergantung pada delivery yang baik, tapi juga pada isi dan penyampaian pesan yang efektif. Yuk, kita pelajari lebih lanjut dari para master presenter. Yang pertama adalah Talk Like That by Carmine Gallo di tahun 2014. Buku ini ngeanalisa presentasi-presentasi TED yang sukses, serta nge-highlight faktor-faktor kunci yang bikin presentasi tersebut impactful, termasuk storytelling, visual aids, dan juga emotional connection. Misalnya, presentasi yang baik itu kayak roller coaster yang penuh twist and turns, gak monoton, serta bikin audiens tetap penasaran. Yang kedua ada Resonate by Nancy Duarte di tahun 2010, yang mana buku ini ngejelasin Science of Presentations, serta gimana cara create presentasi yang resonate dengan audience, termasuk pentingnya visual storytelling dan emotional engagement. Salah satu takeaways-nya adalah pentingnya kontras dalam presentasi. Baik itu kontras visual, berarti warna font atau gambar, kontras audio, suara, dan musik, maupun kontras dalam isi presentasi, data versus cerita, atau masalah versus solusi. That's all for today. Semoga video ini bermanfaat dan ngasih kamu semangat untuk jadi public speaker yang lebih percaya diri. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video.